الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأول والآخر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. المكرمون والمحترمون، المكرمات والmuhtaramat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah tambah hari tambah diangkat derajatnya, tambah dijadikan orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di waktu yang mulia, tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang mulia, kita semua bisa bergabung bersama di sini. Insyaallah berkah waktu mulia, tempat mulia, orang mulia, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara perkara yang Allah samarkan, rahasiakan, ialah Allah akan merahasiakan salah seorang di antara kalian, orang yang dia cintai. Di antara kita, kadang-kadang yang naik di atas ini kedudukannya lebih rendah daripada yang duduk di bawah. Boleh jadi bapak ibu yang di bawah lebih mulia daripada yang di atas. Kenapa? Agar kita tidak boleh merendahkan siapapun di antara kita. Karena boleh jadi orang yang kita rendahkan adalah orang yang Allah cintai. Disebutkan dalam sebuah hadis, lam yajtami arba'un illa kana fihi waliyyun min awliyaillahi ta'ala. Tidak semata-mata kumpul 40 orang di tempat manapun, melainkan di antara mereka ada satu wali, satu orang yang Allah cintai di antara kita. Oleh karenanya kita tidak boleh memandang orang sebelah mata. Jangan kita pernah melihat orang ini orang yang tidak berilmu, orang ini orang tidak punya harta, atau orang ini pakaiannya juga tidak baik, tidak bagus. Karena rahasia ini Allah jaga untuk kita semua. Ketika kita menjaga rahasia ini, kita muliakan setiap orang, maka Allah akan angkat derajat kita. Oleh karenanya pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah kaidah, sebuah kaidah masyhur, dan bahkan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Jauzi mengatakan ini kaidah syar'iyyah muhimmah. Ini kaidah syar'iyyah muhimmah, syar'i dan muhimmah, sangat penting kita terapkan. Apa kaidahnya? Kaidahnya berbunyi begini: qad yujadu fil mafdul ma la yakunu fil fadil. Qad yujadu fil mafdul ma la yakunu fil fadil. Artinya apa?
qad yujadu terkadang terbukti fil mafduli derajat yang rendah, ma la yakunu fil fadil, dia lebih unggul daripada derajat yang di atas. Terkadang sudah terbukti, jadi yang direndahkan ternyata lebih unggul daripada yang dianggap tinggi. Contoh misalnya, seorang guru dengan murid, lebih mulia mana? Murid apa guru? Biasanya guru, kan? Orang tua dengan anak, mana lebih unggul? Orang tua. Kemudian yang dewasa dengan yang masih kecil, lebih unggul yang dewasa. Tapi kadang-kadang al-khata' minal alim was-shawab minal muta'allim. Terkadang kebenaran berada di seorang muta'allim, seorang murid, sementara al-khata' kesalahan terkadang ada di seorang alim. Sebaliknya, kadang-kadang kesalahan ada di orang tua, kebenaran ada di seorang anak. Dan di sini dalam kaidah ini disebutkan qad yujad. Qad menggunakan kata qad. Qad ini adalah satu bentuk haraf taklil. Ketika qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya taklil, menyedikitkan. Jadi terkadang, jarang terjadi, tapi pasti ada itu. Beda dengan qad kalau masuk kepada fi'il madhi, seperti qad qamat as-shalah, qad qamatis shalah. Ini qadnya qad li tahqiq namanya. Ditahqiq, menyatakan, meyakinkan benar-benar telah berdiri as-shalatu salat. Jadi begitulah. Terkadang seperti itu. Saya ingat satu kisah. Ini kitabnya ada nih. Ya. Kisah ini dimuat dalam kitab Muraqil Ubudiyah karya Syekh Al-Imam Man'ush Al-Maghribi. Bahwa suatu ketika Syekh Man'ush Al-Maghribi, beliau adalah kalau istilah debat tuh moderatornya, pemutusnya. Pernah ada iskal, ada kesukaran masalah. Dan di situ hadir 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hanbali. Apa? Kata Syafi'i, apabila syarat masuk ke dalam syarat, maka yang mesti dijadikan hukum adalah syarat yang kedua. Ketika kumpul 2 syarat dalam satu hukum, maka yang diambil adalah syarat yang kedua. Misalnya ada seorang suami bilang begini ke istrinya, in kallamti in dakhalti ad-dara. Jika kamu bicara, jika kamu masuk ke rumah, maka fa'anti talik, maka kamu tertalak. Bagaimana hukumnya ketika orang berkata dengan 2 syarat ta'liq? Pertama, kalau kamu bicara lagi ya, kalau kamu masuk lagi ke rumah ya, nah 2 nih, maka kamu saya talak. Apakah ketika orang berbicara akan jatuh talak, atau masuk talak, jatuh talak, atau dua-duanya dilakukan? Yang menurut mazhab Syafi'i, yang dijadikan hukum adalah syarat yang kedua. Apabila kamu bicara, apabila kamu masuk ke rumah, maka kamu tertalak. Maka jika istrinya masuk ke rumah, langsung jatuh talak. Kalau bicara doang, tidak jatuh talak, menurut mazhab Syafi'i. Kemudian Syekh Maghribi berkata, kata beliau, lam nara li hadzal qawli dalilan fi kalamil Arab. Belum pernah saya dapatkan dalil seperti ini
dua syarat berkumpul, yang diambil adalah syarat yang kedua. Belum pernah saya dapati dalil seperti ini. Dari manakah dalilnya? Itu kata Syekh Maghribi. Nah, tiba-tiba ketika hening suasana majelis, ada seorang anak kecil, segir anak kecil, bukan remaja lagi, segir kecil. Mungkin katakanlah mungkin SD kali ya, si SD. Dia bicara. Apa kata? Namanya Syekh Hamdan. Syekh Hamdan. Kata dia begini, ma qalahu Asy-Syafi'i huwal haqq. Apa yang dikatakan Asy-Syafi'i itu adalah kebenaran. Nah, orang sekeliling dia yang syekh-syekh kabir ya, orang-orang masyhur langsung memarahi dia. Bahkan melarang dia untuk ikut bicara. Kamu siapa kamu? Kecil-kecil ya gitu. Dilarang bicara. Kenapa? Karena masih kecil, nggak layak gitu. Ini forum-forum ulama besar ini. Ada anak kecil bicara, ikut bicara. Nah, kata Syekh Man'us Al-Maghribi, kata beliau, da'uhu. Jangan dilarang katanya. Tidak boleh melarang. Kenapa? Ya itulah tadi. Karena kebenaran terkadang ada di derajat yang bawah. Bukan dari yang seperti kita yang terlihat lebih tinggi, lebih unggul. Lalu kata Syekh Al-Maghribi, "Ayo nak, silakan. Apa yang kau katakan? Apa yang kamu katakan?" Kata Syekh Hamdan yang masih kecil, dia berkata, "Saya akan bacakan satu syairan dari Bahar Basit," katanya. Begini bunyinya, kata Syekh Hamdan. In yastaghithu bina in yud'iru yajidu minna ma'akida izzin zanaha qaram. Apakah antum semua pernah mendengar syairan ini? Apabila mereka minta tolong kepada kita ketika kita sedang ketakutan, maka yajidu, mereka akan mendapati minna, dari kita, ma'akida izzin, tempat-tempat yang layak, zanaha karamu, yang dihiasi dengan kemuliaan. Dalam syairan ini ada dua syarat. Pertama, apabila mereka minta tolong. Yang kedua, ketika mereka takut. Dua kan? Jadi nggak mungkin orang minta tolong kalau tidak ada rasa takut. Jadi ketika ada rasa takut, maka tentu mereka mendapatkan tempat yang layak. Nah, dalam syairan ini kata Syekh Hamdan, jadi yang diambil adalah syarat yang kedua, yaitu in yudhiru, ketika mereka ketakutan. Begitu mendengar kalam dari Syekh Hamdan, langsung Syekh Man'us Al-Maghribi merasa takjub. Dia tidak marah, tidak menyalahkan, bahkan tabassama, dia tersenyum, wa fariha, dan senang, dan mendoakan anak itu. Luar biasa. Kata Syekh Hamdan begini, lam akun ahlan dirraddi, sebetulnya saya tidak layak untuk ikut berkomentar gitu. Tapi entah kenapa lidah ini kok seperti ada yang mendorong untuk bicara, kata Syekh Hamdan. Sehingga saya bicara di sini. Nah, oleh karenanya ada sebuah syairan berkata, kam min sagirin la hadathu inayah minallahi fahtajat ilaihi al-akabir. Betapa banyak orang-orang yang masih kecil tetapi Allah berikan dia inayah, pertolongan, yang ketika dia diberi pertolongan dari Allah, maka orang-orang yang dewasa, yang besar pun akan butuh kepada anak kecil itu. Ini diantaranya adalah sesuatu yang dianggap rendah ternyata lebih tinggi daripada yang dianggap mulia. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam kaidah-kaidah fikih. Dalam kaidah fikih ada satu kaidah begini, idza ikhtalafa bainal qadim wal jadid fas sahih atau fal mu'tamad al
al-jadid. Ketika kumpul dua pendapat Imam Syafi'i, yang pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim ialah setiap ucapan beliau, fatwa beliau sebelum beliau masuk ke tanah Mesir. Dan fatwa ucapan beliau yang di luar setelah masuk ke Mesir disebut dengan pendapat jadid. Baru, kalau bahasa artinya qadim itu pendapat lama, kalau jadid pendapat yang baru. Nah, ketika kumpul pendapat Imam Syafi'i antara qadim dan jadid, maka yang sahih, yang kuat adalah al-jadid. Jadi al-jadid adalah al-fadil, yang unggul. Qadim mafdul di bawah. Tapi jangan salah. Ternyata ada beberapa masalah yang justru al-qadim yang tadinya unggul ternyata lebih unggul daripada al-fadil atau al-jadid. Halo? Bapak rahimakumullah. Jadi ini menceritakan tentang apa? Jadi derajat yang di bawah itu bisa mengalahkan derajat yang di atas. Ya. Kita itu dulu lah, kita beralih dulu ke bahasan lain ya. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'an adalah kalamullah. Zikir paling tinggi adalah Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'an kapan dibaca. Tidak ada. Dia paling tinggi. Tapi jangan salah. Di satu waktu Al-Qur'an bisa kalah keunggulan keutamaannya dibaca dikalahkan oleh zikir yang rendah. Kapan itu terjadi? Setahu kita kan Al-Quran paling tinggi ya. Ketika dibaca Al-Quran, zikir semua lewat kalah. Tapi ada satu waktu yang justru zikir lebih unggul daripada baca Al-Quran. Kapan itu? Pada saat satu orang membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang itu dianjurkan dan disyariatkan, dikerjakan, dijalankan Rasulullah SAW. Nah, ketika kita zikir pagi atau petang diganti dengan baca Al-Quran, maka Al-Quran tidak bisa mengalahkan zikir pagi dan petang itu. Kenapa? Karena ini warid, datang dari Nabi SAW. Seandainya Al-Quran lebih tinggi, tentu Nabi akan baca Quran waktu itu, tidak zikir pagi petang. Termasuk diantaranya apa? Ketika kita sholat, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Astagfirullah, istighfar. Nabi ngajarin kita. Ini bisa mengalahkan waktu ini untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Selain itu, barulah Al-Quran paling tinggi. Kenapa? Karena itu bebas waktunya. Jadi waktu baca Quran ditentukan ketika tidak ada warid dari Nabi SAW membaca zikir di waktu itu. Nah, sekarang kembali ke tadi, ada dua pendapat ya, satu qadim, dua jadid, tapi yang diunggulkan di sini adalah al-qadim, pendapat lama. Apa diantaranya? Yang pertama, adamu wujubi taba'ud minan najasah, anin najasah. Kita tidak diwajibkan menjauhi najis apabila berada di air yang banyak seukuran 2 kullah. Kalau pendapat jadid, pendapat baru Asy-Syafi'i, apabila kita berada dimanapun, baik airnya 2 kullah atau kurang, apalagi kurang, kita harus menjauhi najis. Tapi kalau mazhab yang lama, ketika airnya 2 kullah, tidak usah khawatir kita menjauhi najis, bebas, tidak usah khawatir. Nah, ketika kumpul dua pendapat ini, maka yang diunggulkan adalah pendapat al-qadim. Jadi kita tidak usah menjauhi, tidak usah takut, khawatir kalau airnya cukup 2 kullah. Yang kedua sekarang diantaranya ada mutanajjusil ma'il jari illa bitaghayyur.
Jadi air yang mengalir, yang kanan kirinya ternyata dua pinggirannya tidak cukup 2 kulah. Kalau menurut pendapat Al-Jadid, sepanjang belum sampai 2 kulah aliran airnya, maka terus ketika ada najis menempel di situ, tersangkut di situ, maka berapapun panjangnya air tersebut itu najis semuanya. Selokan kan kecil tuh, ya. Nah, ketika ada najis tersangkut di situ, misalnya ada apa, ada bangkai atau ada mungkin kotoran manusia atau kotoran binatang nempel di situ, yang nyangkut, maka sepanjang belum ada 2 kulah di aliran air tersebut, maka terus najis sampai ditemukan kesananya ada yang 2 kulah. Tapi menurut pendapat yang qadim, yang lama, air tidak akan pernah najis sepanjang tidak berubah. Kalau sudah berubah baru najis. Bahkan Bapak Ibu Allah, itu air yang memang kurang 2 kulah pun, ya, 1 ember misalnya nih, kemudian ada najis di situ. Kalau tidak berubah airnya, kalau menurut Al-Qadim, tidak najis airnya. Nah, ini kan pendapat dua yang berbeda. Yang diambil di sini adalah Al-Qadim. Tidak najis air kalau tidak berubah. Kemudian yang ketiga diantaranya apa? Wa tahrimu wa adamul naqdi bilamsil mahram. Tidak batal menyentuh mahram, keluarga yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi tidak batal wudunya. Pendapat Al-Qadim ini. Al-Jadid mengatakan batal. Berikutnya wa tahrimu aklil jil madbuk, atau berikutnya taswib fi adani subhi. Pendapat Al-Jadid yang baru, ketika adzan subuh tidak usah membaca taswib. Apa taswib itu? As-salatu khairum minan naum. Ini namanya taswib. Taswib. As-salatu khairum minan naum. Al-Jadid mengatakan tidak usah pakai itu. Setelah hayya 'alal falah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini Al-Jadid yang lebih kuat sebetulnya. Tapi dalam hal ini Al-Qadim, pendapat lama yang mengatakan disunnahkan di azan subuh membaca taswib. Mana yang diunggulkan? Ini Qadim ini yang lama. Jadi ketika ada orang azan subuh, Pak, ya, azan subuh misalnya dia tinggal pakai as-salatu. Begitu hayya 'alal falah selesai, langsung dia baca takbir, Allahu Akbar. Apakah dia wajib harus kembali lagi mengulang tasbih atau tidak? Tidak usah. Kayak ini bukan syarat, bukan keharusan, ya. Dua pendapat ini. Apalagi sudah selesai, la ilaha illallah, lupa tadi nggak pakai tasbih, balik lagi di akhirnya. Tidak usah. Nah, berikutnya masalah imtidadu waqtil maghrib ila maghribis syafaq. Pendapat baru Syafi'i mengatakan, jadi kalau waktu maghrib itu sebentar sekali. Satu, diperkirakan dia berwudu. Yang kedua, memakai baju. Yang ketiga, azan iqamah. Yang kelima, mengerjakan sholat 5 rakaat. Kira-kira berapa menit? Ambil air wudu, kemudian dia azan, iqamah, ambil wudu, pakai baju, pakaian, kemudian sholat 5 rakaat. Segitu selesai sudah. Bayangkan berapa menit itu. Sedikit sekali. Itu pendapat yang baru. Pendapat lama mengatakan sepanjang belum gelap maka maghrib masih berlaku, gitu. Jika sudah gelap, kita lihat ke langit, nggak ada terang-terang, gelap semua, berarti itu namanya isya, ya. Baru selesai atau habis waktu sholat subuh.
Nah, pendapat inilah mengungguli pendapat yang jadid. Padahal dia lebih rendah daripada al-qadim, al-jadid. Nah, berikutnya, kalau dulu disunnahkan kita sholat isya itu diakhirkan, Bapak Ibu, diakhirkan isya itu, tidak usah dipercepat. Dulu pendapat jadid yang lebih kuat. Jika sholat isya masuk, maka nanti sholatnya malam aja. Gitu. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang mengamalkan ini. Gitu. Dia isya diakhirkan, aja malam aja. Gitu. Ini pendapat jadid, pendapat baru yang justru dikalahkan oleh pendapat yang lama. Bahwasanya isya itu sama seperti yang lainnya, diutamakan, dipercepat atau awal waktu. Terus kemudian berikutnya adalah masalah kita sholat di rakaat pertama setelah Fatihah sunnah baca surat, betul? Rakaat kedua sama, setelah Fatihah sunnah baca surat. Rakaat ketiga menurut al-jadid baca surat lagi. Keempat baca surat lagi setelah Fatihah. Ini pendapat jadid yang baru. Nah, pendapat yang lama adalah baca surat itu berlaku di 2 rakaat pertama, 1 dan 2. Yang ketiga, keempat tidak disunnahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Selesai kita baca waladhdallin rakaat ketiga, tidak usah lagi baca surat. Kalau mau baca ayat saja, ayat gitu kan. Yang penting bacanya lebih sedikit daripada bacaan surat yang kedua. Nah, berikutnya masalah membaca amin. Masalah membaca amin, kalau pendapat yang baru yang sebetulnya lebih unggul, lebih mulia itu bahwa baca amin si makmum tidak boleh keras, tidak boleh mengalahkan suara imam. Ketika imam baca waladhdallin, itu pendapat yang baru. Pendapat yang lama justru ini yang diambil adalah ketika selesai baca waladhdallin dianjurkan kencang bacaan aminnya, bisa mengalahkan, bahkan bisa mengalahkan suara imam. Amin gitu. Sunnah ini. Jangan pelan-pelan suara aminnya. Sudah mah kita ngantuk gitu ya. Kita ngantuk baca amin pelan, tambah ngantuk gitu. Bapak Ibu, sudah mah kita ngantuk, dipelanin tambah ngantuk dirinya. Kencangin makanya amin gitu. Ini sunnah. Ya. Baca amin itu sunnah setelah baca Fatihah. Dimanapun kita mendengar atau membaca Al-Fatihah, setiap selesai waladhdallin sunnah membaca amin. Apa kita yang baca atau orang lain baca Al-Fatihah, tetap kita baca amin sunnahnya itu. Dengan beberapa cara bacanya juga. Ya, tidak paten amin, boleh dengan 4 cara baca amin itu. Boleh kita baca dengan bacaan yang biasa, amin, boleh. Yang kedua, dipendekkan hamzahnya, jadi bacanya amin, boleh juga. Yang ketiga, dibacanya a-nya 6 harokat mim ditasydid. Jadi amin, boleh. Yang terakhir lebih hebat lagi, diimalahkan hamzahnya. Jadi gimana? Amin, boleh. Halo, Bapak, Ibu. Baca amin boleh 4 cara ya. Boleh amin, hanya 2 harakat. Amin. Ini yang biasa kita lakukan. 2 harakat, ini bisa 2, bisa 4, bisa 6, bebas. Amin. Boleh. Yang kedua, a dipendek, min dipanjang. Jadi amin. Boleh. Yang ketiga, a dipanjang 6 harokat, mim ditasydid. Jadi amin.
Boleh. Yang terakhir apa tadi? Diimalahkan. Jadi amin, boleh juga. Tapi harus kompak Bapak ya, Ibu, harus kompak. Kompak semuanya, jangan sampai ini A pendek, ini A panjang, ini apa lebih panjang lagi. Jadi enggak ini ya, enggak sinkron. Iramanya nanti kurang bagus ya. Ini boleh dibaca 4 cara. Kalau ditanya apa ada dasarnya? Ada dasarnya. Bahkan dimuat dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, ada sebabnya bab bacaan amin. Al-Qurtubi juga ngebahas itu ada ya. Yang kita lihat begini, kan kalau kita baca amin pendek atau panjang, apa tidak merubah arti gitu kan pertanyaannya? Apa merubah arti itu? Kalau amin katanya amin hanya pendek, amin menjadi arti diamanahi. Kita amin, dipercaya, diamanati itu amin. Ya. Kalau A-nya panjang 2 harokat, minnya 2 harokat lagi, misalnya amin. Artinya apa? Yaitu yang dimaksud istajib du'ana. Itu amin. Tapi kalau A-nya dipanjang, B-nya dipendek, amin. Amin. Ini. Ada nggak baca A panjang, B-nya pendek, amin? Nggak ada. Nggak ada torikahnya. Tapi kalau ada, artinya katanya itu adalah yang aman. Amin. Gitu kan? Bagaimana ini? Nah, kita lihat lafaz atau ucapan dari kata amin. Amin ini bukan isim tulen, bukan fi'il tulen, tapi dia isim fi'il. Secara bentuk lafaznya dia adalah isim, tapi maknanya adalah fi'il. Kalau lafaznya isim, maknanya isim, kalau dirubah-rubah maka maknanya rubah juga. Kalau si amin ini disebut dengan sebutan isim lafaznya, isim maknanya, itu bisa merubah arti. Tapi ini kan isim lafaznya, fi'il maknanya. Bagaimanapun diubah kata amin, mau dia amin, amin atau amin atau emin, maknanya tetap apa? Satu, istajib du'a. Karena maknanya fi'il ya. Jadi kalau isim fi'il seperti itu bisa diubah-ubah. Jadi masalah kita mengeraskan suara ketika baca amin harus dikeraskan. Nah, kemudian masalah kita sutroh ya. Kalau kita sholat, sunnah diadakan sutroh depan kita. Selain sutroh tidak bisa jadi patokan. Itu kaul jadid. Jadi kalau kita sholat, sajadah itu tidak mencukupi. Kita sholat tengah-tengah masjid sini nih, misalnya sini nih tengah nih. Sajadah diamparin, terus kita pakai sutroh, itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena nggak ada sutroh. Apa sutroh tuh? Yang berdiri di depan kita. Berapa jengkal ukurannya? Yang berdiri. Ada yang berdiri di depan kita. Misalkan apa? Ada tuh apa dari papan ya. Nah itu seperti itu baru sah. Ini menurut pendapat dari Al-Jadid, pendapat baru. Al-Qadim berkata tidak mesti sutroh juga sah-sah saja, bisa saja. Bahkan dengan khat. Apa khat itu? Lingkaran doang, kita ambil pulpen atau spidol, kita gurat depan kita. Ini batas saya loh. Awas jangan coba dilewati ini. Nah, kalau pendapat Al-Qadim tidak usah sutroh. Hatta kopiah kita, Pak, kita sholat nih takut ada orang lewat kita, gimana nih? Ambil kopiah, taruh depan. Atau apa lagi? HP, boleh. Atau sorban, boleh. Atau kacamata, boleh. Yang penting ada di depan. Ini pendapat Al-Qadim. Al-Jadid mengatakan tidak bisa, harus sutroh. Ini Al-Jadid. Nah, pendapat Jadid yang lebih unggul, yang lebih hebat tadinya, ketika kumpul dalam masalah ini, justru yang diunggulkan adalah Al-Qadim. Ini tetap bisa saja.
sutroh depan kita bebas apapun, bahkan khot saja cukup. Nah berikutnya adalah ini yang menarik Pak nih. Kalau Jadid berkata, kalau kita tengah-tengah sholat sendirian ya, kita tidak boleh bermakmum kepada siapapun. Misalnya kita sedang sholat sendirian nih, nunggu jamaah nggak datang-datang, ini kan. Nah tiba-tiba ada jamaah, atau kita lagi rame-rame nih, lagi rame-rame di sini berjamaah, kita kelihatan berjamaah apa enggak? Karena kita nggak cocok dengan imamnya nih, dia musuh saya nih, misalnya nih, dia nggak berjamaah, takbir aja, Allahu Akbar, ikut-ikutan takbir, kalau dia nggak berjamaah gitu. Seperti ikut-ikutan ruku, padahal nggak berjamaah. Nah tengah-tengah sholat, dia niat akhirnya, niat bermakmum ke si imam itu, niat saya berjamaah misalnya. Kalau menurut pendapat Al-Jadid, tidak boleh yang namanya sholat di tengah-tengah berjamaah, tidak boleh, tidak sah hukumnya. Harus dari awal. Pendapat Al-Jadid. Bahkan pendapat 3 madhab. Pertama madhab Hanafi, kedua Hanbali, ketiga Maliki, semuanya sepakat tidak boleh sholat di tengah-tengah, tidak boleh berjamaah di tengah-tengah sholat. Orang sendirian tidak boleh. Tapi pendapat Al-Qadim Syafi'i berkata, boleh-boleh saja kita berjamaah di tengah-tengah sholat kita. Boleh. Apa dasarnya? Karena pernah Nabi ketika sedang sakit, ya, Nabi pun akhirnya menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk jadi imam. Sepanjang saya sakit, kata beliau, silakan kau pimpin sahabat. Akhirnya Abu Bakar pun jadi imam. Nah ternyata ketika beliau jadi imam, Nabi SAW merasa ringan badannya. Dengan badannya akhirnya beliau bangkit, maju untuk sholat. Nah ketika di belakang Abu Bakar Siddiq dan melihat ada Nabi SAW, akhirnya kata Nabi, jangan mundur. Kisah Nabi itu waktu itu duduk, dia duduk, sholatnya duduk, tidak berdiri karena sakit kan, duduk. Ketika Abu Bakar Siddiq mau mundur, kata Nabi, jangan mundur, isyarat. Tapi tetap dia mundur. Nah akhirnya Abu Bakar Siddiq yang tadinya sendirian sholatnya, ya, ibaratnya kan orang imam itu sendirian, dia tidak bermakmum siapa-siapa, ya. Tapi dia bisa menjadi seorang makmum, imam jadi makmum, bayangkan. Dan Nabi makmum jadi apa? Jadi imam. Ini dasarnya. Bahkan Nabi takbir, di sahabat itu melihat Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq takbir Allahu Akbar, bahwa dia takbir. Nah, Abu Bakar Siddiq ikut ke Nabi, kan sampingnya. Kan dia suruh mundur, Nabi maju sedikit, jadi imam Nabi itu. Dan setiap gerakan Nabi, rukuknya, sujudnya, Abu Bakar Siddiq yang membaliknya, takbirnya. Nabi akan pelankan sedang sakit. Allahu Akbar. Nah, beliau Allahu Akbar balik. Nah dasar inilah dibolehkan berjamaah tengah-tengah sholat. Jadi boleh-boleh saja kita melakukan atau berjamaah di tengah-tengah sholat kita yang sendirian. Ini pendapat dari Al-Qadim yang diunggulkan daripada Al-Jadid. Nah kemudian pendapat dari madhab atau Al-Qadim, ya, bahwasanya mayit Pak, yang ada kukunya, apakah sunnah atau boleh dipotong kukunya atau biarkan saja? Mayit yang ada kukunya panjang-panjang, kakinya, tangannya, bagaimanakah hukumnya memotong kuku mayit? Kalau pendapat Al-Jadid, hukumnya adalah boleh, potong saja. Kalau pendapat Al-Qadim, jangan, tidak boleh kita memotong kuku mayit. Kenapa? Karena itu mengurangi kehormatan. Apalagi lebih dari kuku, ya. Ada mayit misalnya dia punya gigi emas, atau ada mayit yang belum dikhitan. Ini nggak boleh kita khitan, tidak boleh diambil giginya,
Dan andaikan dia wasiat, jika saya mati, saya hadiahkan, saya wakafkan, saya berikan semua organ tubuhku kepada orang yang membutuhkannya. Misalnya seperti itu. Jadi ketika dia mati, diambil matanya, jantungnya, parunya, semua diganti, diambil, diserahkan. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Hukumnya nggak boleh. Nah, jadi masalah kita motong hukum mayit itu, kalau pendapat Al-Qadim, hukumnya makruh, tidak boleh. Dan kita waliyullah, dan masih banyak yang lain-lainnya. Jadi kembali ke kaidah tadi, qad yujadu fil mafdul ma la yakunu fil fadil. Terkadang didapati ya, derajat yang di bawah itu bisa mengungguli derajat yang di atas. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya lupa seperti setelah capek kan, terus ketiduran kan, banyak bahwa nanti saat aja, satu subuh itu bisa nggak diganti saya di subuh? Jadi kita ketiduran ya. Bagaimanakah hukumnya atau bagaimanakah orang yang ketiduran belum sholat isya bangun-bangun subuh gitu. Apa yang dia lakukan? Apakah subuh dulu atau isya dulu gitu? Manakah yang mesti dilakukan pada saat orang kesiangan gitu? Dia bangun subuh. Apakah isya dulu atau subuh dulu? Di sini tergantung waktunya. Kalau masih panjang waktu subuh, bebas. Baik dia isya dulu atau subuh dulu. Tapi baiknya adalah subuh isya dulu baru subuh. Karena ada pendapat yang berkata kalau kita sengaja mengqadha sholat di waktu setelah sholat subuh, hukumnya itu tidak boleh. Sengaja. Kita punya qadha sholat nih, yang kita niatkan sengaja, nanti aja deh habis saya sholat subuh akan saya qadha. Ini nggak boleh karena sengaja faktornya. Tapi kalau tidak sengaja, tadi kan kita ketiduran, ini dibolehkan saja. Jadi bebas sebetulnya. Mau kita subuh dulu boleh, isya pun boleh. Tapi baiknya isya dulu baru subuh. Tapi ketika di akhir waktu, misalnya nih, kalau kita dahulukan isya, maka subuh akan habis waktunya. Maka wajib si subuh diutamakan. Baru isya dikerjakan. Itu Pak. Ada lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah talak Pak, emang penting ini, kita betul perlu belajar ya masalah talak. Yang paling banyak terjadi masalah talak syarti. Syarti, jadi kita menggantungkan talak dengan sesuatu gitu. Kalau ada kalau jika apabila, nah ini adalah syarat syarti namanya. Jika kamu ngomong lagi ya, nah ini nih, kamu saya talak misalnya nih. Ini kan satu syarat ini. Yang tadi kita bahas dua syarat. Awas kamu ngomong lagi ya. Kamu ngomong lagi, kamu keluar rumah, nah dua kali berarti kan. Nah yang dua yang diambil. Iya, yang keluar rumah. Kamu keluar rumah, pokoknya aku akan talak kamu kalau kamu keluar rumah, kalau kamu ngomong. Misalnya nih, yang terakhir diambil tuh. Nah kalau satu syaratnya dia yang diucapkan, kalau kamu ngomong lagi, maka saya talak kamu. Itu. Ngomong dia ternyata langsung seketika jatuh talak satu. Yaitu talak satu. Tanpa harus menyampaikan saya tawar. Ya, tanpa. Karena kata talak ini sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat dia benar-benar disebut dengan talak soreh. Ketika orang mengatakan talak maka jatuh, meskipun bercanda pada dia itu. Bercanda. Makanya ngomongnya jangan talak kalau bisa. Kalau talak, cerai, firaq, serah itu sudah pasti itu jatuh talak. Tapi kalau ada ucapan yang masih dianggap antara talak dan tidak talak, ya, ini masih tergantung ke hati kita niatnya. Misalnya, kalau kamu masih begitu juga ke perbuatanmu ya, awas. Saya pulangkan kamu ke orang tuamu. Nah, ini misalnya nih. Talak gak ini? Enggak. Kalau dibarengi dengan niat mentalak, jatuh talak. Beda dengan cerai dan talak, itu langsung fatal itu. Fatal. Atau misalnya, pokoknya kalau kamu ngomong lagi, sudah nggak ada hubungan antara kita. Kau dan aku nggak ada hubungan lagi. Nah ini kan masih remang ini antara talak enggaknya. Gitu. Tapi kalau talak itu langsung fatal. Meskipun kita bercanda. Kalau kamu keluar dan tidak pakai jilbab, akan nggak dibuat, akan talak. Apakah itu benar-benar terjadi talaknya ketika dia keluar tidak pakai jilbab? Jatuh langsung jatuh. Karena ucapan talak itu fatal. Talak. Ada ucapan talak aja itu fatal, sangat-sangat fatal itu. Nggak boleh kita mentalak itu. Kalau menakut-nakutin, jangan ada kata talak gitu. Jangan ada kata talak. Aku pulangkan ke orang tuamu misalnya seperti itu. Tapi hati kita jangan talak dia. Itu nggak jatuh. Namanya surat kinayah. Tolak kinayah namanya. Ya. Jadi ada tolak sorry yang jelas-jelas talak meskipun bercanda, yaitu ucapan talak, cerai, serah, firaq. Ini fatal ini. Ya, bisa jadi masih. Kalau cerai kan sudah pasti cerai itu. Cerai di dalam kan sudah bercerai kan. Sudah pisah apa nih usianya? Pisah ranjang, tapi pisah apa? Masih banyak ini. Iya, masih banyak kemana arahnya nih. Tapi kalau sudah talak itu udah nggak ada lagi. Pasti itu putus hubungan suami istri. Talak, cerai, serah. Sudah pasti itu. Yang kedua sekarang. Yang kedua sholat. Memang niat itu adalah rukun. Apabila niat dirubah di tengah-tengah sholat, atau kita ragu dari niat nih, tengah-tengah sholat kita ragu. Tadi saya niat subuh apa? Zuhur ya. Nah, kita ragu. Nah, lupa saya ini. Nah, berarti kalau sudah niat yang diragukan, maka karena dia awal sholat, maka batal sholatnya. Ulang dari awal lagi. Nah, untuk berjamaah bagaimanakah? Ketika kita berjamaah, kita sholat sendirian, diubah menjadi berjamaah. Atau sebaliknya, ini tidak membuat masalah kita sendiri atau berjamaah, makanya ini khilaf antara ulama kan, ada yang mengatakan tidak sah. Kita sholat sendirian tadinya,
diubah menjadi berjamaah. Makanya tidak boleh nih gitu kan, pendapat yang pertama tidak boleh. Kenapa? Karena ini niat ini loh, ini fatal gitu. Pendapat kedua, boleh-boleh saja merubah niat. Contoh, imam salah. Imam salah nih kan, ketika dia di rakaat subuh, 3 rakaat, dia bangkit lagi, Allahu Akbar. Apa kita ikuti imam yang salah? Nah di sini kan ada dua yang kita lakukan. Ada dua Yang dua kita lakukan. Yang pertama kita mufaroqah. Nah kan niat pisah tuh kan, niat saya pisah berjamaah dengan imam. Kan itu merubah niat. Yang kedua, tidak usah mufaroqah, tetap berjamaah, tunggu sampai dia selesai sholat dan salam bareng dengan dia. Makanya di sini pendapat ini kan tentang niat ini, merubah niat dari sendirian menjadi berjamaah, ini khilaf antara ulama. Tapi pendapat yang qadim justru itu dibolehkan. Dia dibolehkan merubah niat. Gitu. Kalau kita sendiri boleh nggak kita dua niat? Kan saya sholat sendiri. Tapi kalau ada jamaah yang datang, saya jamaah. Boleh nggak dari awalnya? Saya kan di masjid bersambung atau tidak? Yang biasanya masih sholat ya. Sholat sendiri nggak ada, subuh tadi nggak ada jamaah lain. Kita sholat sendiri kan. Tapi niat kita dua. Tapi kalau ada jamaah yang datang, saya jadi prima, jadi jamaah. Baiknya bukan. Ada niat kalau ya, niat saya sholat sendirian, tapi kalau ada berjamaah ya orang bermakmum, saya jadi imam. Sebetulnya kalau niat masalah niat ini kan, dia tidak wajib niat. Imam itu tidak wajib niat jadi imam, tidak. Dia andaikan tidak jadi imam pun, tidak niat imam dia. Hanya usolli fardhu subhi misalnya, nggak ada imam-imam, maka hukumnya sah-sah saja. Gitu. Sah bagi dia, tapi dia tidak mendapat pahala berjamaah. Ketika dia niat jadi imam, baru dia mendapat pahala berjamaah. Kalau makmum wajib niat jadi makmum, imam nggak wajib. Nah kalau kita sholat sendirian dengan tata cara tadi, dua niat, ya menurut saya nggak usah pakai dua niat itu. Kita sholat sendiri aja, sendirian sholatnya. Nanti ketika ada orang yang mau ikut berjamaah dengan kita, langsung kita pasang niat untuk jadi imam. Gitu. Ya Pak, silakan Pak, itu belakang tadi. Bagi yang bisa tahajud, terus kesiangan, mengkodok ya, mengkodok tahajud yang tadi ketinggalan gitu. Jadi ada orang yang biasa tahajud, yang minimal 2 rakaat rutin tiap malam gitu. Suatu ketika ternyata dia kesiangan gitu, bangun subuh, apakah boleh dikodok sholat yang tahajud itu di sebelum subuh, baik qobliyahnya atau setelahnya qobliyah gitu? Boleh saja. Bahkan Bapak kodok di setelah subuh pun, habis sholat subuh fardu dikodok, itu tidak masalah. Karena masalah mengkodok sholat itu nggak ada waktu makruh, bebas dimanapun kita melakukannya. Dengan catatan tidak boleh sengaja ingin dikerjakan di habis subuh atau habis asar. Itu kalau sengaja nggak boleh gitu. Tapi kalau kita ingin mengerjakannya di waktu itu tanpa ada niat tadinya, hukumnya boleh-boleh saja. Jadi bebas. Masih ada atau dua tuh apa? Kalau di masjid itu yang ada pakai rekaman. Azan nggak live gitu, pakai rekaman. Kalau azan direkam Pak, kita azan pakai rekaman, hukumnya bagaimana? Hukumnya itu tidak boleh. Karena syaratnya muadzin itu adalah live langsung.
tidak boleh rekaman, terkecuali mungkin dikarenakan nggak ada orang dan kita aja nggak bisa kita azan serak atau gimana kah, ini nggak ada cara lagi kecuali dengan cara rekaman itu, silahkan pasang. Ini darurat gitu. Sepanjang masih ada orang di situ yang bisa melakukan azan, maka azan. Dan kalau azan rekaman, yang mendengarnya pun tidak usah menjawab. Jadi keharusan kita jawab azan itu adalah yang langsung kita dengarkan azan itu kita jawab. Tapi kalau rekaman tidak usah dijawab, karena ini bukan langsung. Terkait dengan jawab azan itu seperti halnya kalau kita dengar azan yang ada di televisi, apakah ini dikiaskan sama dengan yang rekaman? Karena kan belum tentu juga itu langsung. Itu rekaman yang terus diulang-ulang sebenarnya. Apakah disunahkan untuk menjawab? Enggak, justru itulah yang disunahkan adalah yang live, yang langsung. Yang langsung azan dikumandangkan itu sunnah kita dengar, sunnah kita jawab. Tapi kalau bukan langsung lewat rekaman itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu yang azan itu bukan manusia, tetapi mesin, alat gitu kan. Karena syaratnya muadzin itu pernah ada bahasan juga adalah pertama diantaranya apa? Baligh atau berakal, itu kan? Nah sementara kaset ini dia bukan manusia, tapi alat yang terjadi manusia direkam gitu kan, jadi dia bersuara, dia nggak masuk dalam syarat-syarat muadzin gitu. Makanya kalau kita dengar azan yang tidak langsung, hukumnya tidak usah ini. Sama seperti gini Pak, kita dengar bacaan Al-Quran As-Sajadah, tapi rekaman, itu tidak mesti kita melakukan apa sujud tilawah. Tapi kalau langsung kita dengar, nah itu baru dianjurkan sujud tilawah. Ya Pak, gimana? Waalaikumsalam. Iya. Ketika imam menambah rakaat ya. Ketika imam menambah rakaat ini tahiyat awal bukan? Tahiyat awal. Oh, tahiyat awal. Ketika imam meninggalkan tahiyat awal, dia langsung berdiri gitu kan. Nah, sebagian makmum menegur dengan subhanallah. Subhanallah, tapi imam tetap berdiri kan, berdiri dia. Mungkin dengan alasan itu tidak berkurang mendengar mungkin kan. Nah, si jamaahnya terpecah. Ada yang malah tahiyat dia gak ikut imam, ada yang ikut imam berdiri. Nah, mana kan betul? Jadi dalam hal ini, dalam hal tahiyat, ya tahiyat, ketika imam meninggalkan tahiyat, kita tidak boleh tahiyat. Makmum tidak boleh tahiyat. Tahiyat ya. Kalau imam tidak tahiyat, maka makmum sepakat tidak boleh ikut. Dia boleh tahiyat sendiri, ikut imam saja. Beda dengan kunut. Kalau kunut imam tidak kunut nih, ini bisa kunut kan imam. Ternyata suatu ketika imam tidak kunut, ditegur subhanallah, atau nggak ditegur langsung dia turun kan. Nah, kita sebagai makmum boleh baca kunut waktu itu. Dalam hal ini bedanya, kunut ditinggalkan imam, kita kunut aja sudah sendirian. Yang penting jangan sampai imam itu ada di sujud kedua. Kalau dia sujud kedua, maka hukumnya batal salatnya karena kelamaan gitu ya. Ada dua rukun fi'li. Jadi kalau tahiyat, imam tahiyat, kita wajib tahiyat. Imam tidak tahiyat, tetap aja kita ikut imam tahiyat. Dikerjakan ataupun tidak, ikut imam. Ya.
Enggak, terbalik Pak. Kalau tahiyat nih ya, imam tahiyat, kita boleh tidak tahiyat. Imam tahiyat nih. Imam tahiyat. Kita boleh nggak tahiyat imam, nggak ikut imam. Langsung kita berdiri, duduk berdiri nungguin dia berdiri sama kita. Ini nggak batal sholatnya, nggak batal. Kalau duduk ya. Tapi kalau kunut, bedanya kunut. Kalau kunut, ketika imam berkunut, kita nggak boleh langsung sujud, nggak boleh. Tapi ketika imamnya tidak kunut, kita boleh baca kunut makmumnya. Sebagian jamaah berdiri, sebagian duduk tunggu sampai dia Turun. melanjutkan bacaan sampai akhir. Sholat sebelumnya kita sholat apa juga sholat maghrib atau Isya. Isya. Itu imamnya turun nggak? Enggak. Tetap dia berdiri. Iya. Baca lagi sampai akhir. Betul. Karena kan kita sholat 5 rakaat. Itu gimana? Tahiyat akhir apa ini? Tahiyat akhir maksudnya. Di rakaat kedua dia nggak tahiyat awal. Ya tuh dia berdiri, ya, terus sebagian jamaah menunggu sampai imamnya turun lagi, sebagian seperti imam itu gimana posisinya? Salamnya kabarnya apa ya? Belum salam Pak. Bukan, itu kan dilakukan sampai selesai ya. Masa kita itu dulu imamnya turun lagi Pak. itu rakaat ketiga imam berdiri dia duduk tahiyat awal baru enggak. Ini rakaat pada saat sampai ini tapi karena imamnya berdiri lanjutkan rakaat ketiganya. Sementara sebagian sepertinya subhanallah tapi tidak dengar sebagian duduk pas awal nunggu imam selesai lagi. Itu tapi imam berapa rakaat imamnya semuanya totalnya? 4 rakaat tetap. Oh gitu. Posisi jamaah pada saat itu terbelah. Ada yang ikut imam. Iya iya. Ada yang nunggu sampai Jadi imam kasusnya dia melakukan tahiyat awal di rakaat ketiga. Iya. Jadi apa namanya? Jadi tahiyat awalnya itu di rakaat ketiga gitu. Gitu kan? Jadi dia di rakaat kedua itu si imam kasusnya, imam di rakaat kedua dia tidak tahiyat awal. Berdiri kan, sehingga jamaahnya itu menegur dia. Nah, kita sebagai jamaahnya di sini makmum ketika imam tidak tahiyat itu ikut imam. Tidak berdiri aja. Berdiri. Karena tahiyat awal ini bukan rukun, bukan. Dia bukan rukun. Dia sunnah ab'ad. Jadi dikerjakan tidak dikerjakan pun tetap sah sholatnya. Jadi ketika imam tidak melakukan tahiyat awal, kita wajib ikuti imam. Terus ternyata pas rakaat ketiga imam malah tahiyat awal. Nah kita tegur dia, subhanallah. Nggak mau ikut juga. Nah kita berdiri aja Pak. Karena masa tahiyat awal ini tadi saya katakan bukan dalam pendapat Asy-Syafi'iyah, tahiyat awal itu ketika imam melakukan tahiyat awal kita boleh meninggalkannya. Berdiri aja berdiri. Apalagi salah dia. Berdiri aja. Tapi ketika imam tidak tahiyat awal, kita harus mengikutinya. Tidak boleh tahiyat awal. Gitu kan? Jadi berdiri aja nanti. Imam tahiyat biar enggak apa-apa, biar aja. Biarkan dia. Nah, rakaat keempatnya
Kan nih, kan kita terakhir. Bagi imam itu ketiga kan. Nah, ketika dia habis sujud kedua, kan dia bangkit kan merasa itu tiga. Allah. Nah, kita tegur lagi imam, subhanallah. Enggak juga. Luar biasa nih berapa kali tegur imam nih. Nah, rakaat keempat ini kita kan tahu kalau saya ikut, nah kita kan ini rakaat terakhir, kita tidak boleh ikut imam. Di rakaat keempat ini yang kita yakini, maka kita tetap ikut dia sujud kedua, imam bangkit, tegur masih juga berdiri, udah nggak usah ikuti dia, kita tahiyat awal. Nah di sini terserah apa nih, bapak mau sholat pisah dengan imam, apa nunggu sampai dia selesai? Gak usah sholat lagi, nggak usah. Jadi gitu Pak, nanti pokoknya yang namanya imam 4 rakaat lebih dari 4 rakaat sholat, kita tidak boleh ikut imam. Nah masalah kasus tadi tahiyat itu mah bukan satu keharusan, itu bukan rukun itu sunnah ab'ad. Jadi nggak usah imam melakukan tidak melakukan itu nggak jadi membatalkan sholat, tetap sah sholatnya. Tapi patokan kita adalah jangan sampai lebih rakaat kita. Itu patokan kita. Kalau sudah lebih, maka hukumnya kita ikut imam, maka batal sholat kita. Sunnah, itu sunnah itu. Kalau orang meninggalkan sunnah abad seperti tahiyat awal atau kunut, atau bahkan dia mungkin nambah rakaat yang dia tidak sadar gitu, ditegur jamaah, subhanallah, subhanallah, berdiri dia, begitu berdiri, subhanallah, ramai kan, duduk hanya dia kan nih, duduk dia. Nah nanti ketika dia tahiyat akhir, dia sujud sahwi sunnah. Seru ya Pak kalau gitu. Kalau imam begitu seru, dikasih tahu nggak dengar seru juga ya. Mungkin alangkah baiknya kalau imam nggak dengar gitu, mungkin dengan apa, dengan sorban kita kali Pak. Dia dengar maksudnya. Jadi ada pembicaraan, Bapak nanti Bapak jadi imam, bagaimana kalau Bapak ada kesalahan saya pukul atau apa dengan ini misalnya. Nah, gitu kan. Atau dengan ketukan gimana dengan ini, gerakan-gerakan ya. Karena tujuan kita membaca subhanallah ini adalah untuk didengar imam, subhanallah gitu kan. Nah, ketika dia tidak mendengar ya, ini susahnya kayak ini. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah